Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 atau pada tanggal 15 IR 5782 diambil dari kitab Imamat 25 ayat 10. Dan hari ini saudaraku kita memasuki di dalam penghitungan Omer yang ke-30. Dan kita sama-sama berdoa, diberkatilah Yahweh Elohim kami Raja alam semesta yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk menghitung Omer di hari Omer yang ke-30. Amin. Saudaraku, firman berkata demikian, Imamat 25 ayat 10. Dan kamu harus menguduskan tahun itu, tahun ke-50, dan kamu harus memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi seluruh penduduknya. Itu harus menjadi yobel bagimu, dan kamu harus mengembalikan setiap orang kepada miliknya, dan kamu harus mengembalikan seorang kepada kaumnya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah berbicara tentang tahun yobel, saudaraku. Tahun Yobel adalah tahun ke-50, saudaraku, yang Bapa Yahweh tetapkan. Jadi setiap tahun ke-50 dari penghitungan tahun kalender Ibrani itu merupakan tahun Yobel, saudaraku. Dan tahun Yobel, Bapa Yahweh memerintahkan untuk membebaskan seluruh budak-budaknya, pelayan-pelayannya dikembalikan kepada kaumnya, saudaraku. Dan di tahun Yobel ini juga Bapa Yahweh memerintahkan untuk menguduskan satu tahun itu, saudaraku. Dan Bapa yang memerintahkan bangsa Israel untuk meniup sangkakala, meniup shofar di seluruh negerinya pada tahun Yobel ini, saudaraku. Saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita ataupun menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa tahun Yobel Bapa yang menetapkan setiap kelipatan 50, sementara tahun Sabat itu berbicara kelipatan tiap 7 tahun, saudaraku. Dan juga hari Sabat setiap hari ke-7. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Kalau kita melihat kekonsistensian, seharusnya hari Sabat adalah hari ke-7, tahun Sabat adalah tahun ke-7, tahun Yobel tentunya tahun ke-70, demikian, saudaraku. Tapi untuk tahun Yobel tidak, saudaraku. Bapa yang menetapkan tahun Yobel adalah tahun ke-50 dari penghitungan penciptaan langit dan bumi, saudaraku. Dari 0 tahun penciptaan langit dan bumi saat manusia Adam dibuang ke bumi setelah peristiwa di Taman Eden. Itulah mulai 0 tahun, saudaraku. Dan itulah menggambarkan dalam penghitungan tahun Ibrani saat ini, yaitu tahun 5782. Dan 5782 merupakan gambaran tentang usia manusia atau usia bumi, di mana ada manusia saat kejatuhan Adam dan Hawa dan dilemparkan mengisi penduduk bumi sampai saat ini 5782. Saudaraku, bila kita gali kembali, ternyata Bapa Yahweh memiliki suatu rahasia mengapa 50 tahun. Karena bila kita baca di dalam kitab Imamat 25 ini, ada kata kiamat, saudaraku. Perkataan kiamat atau akhir zaman. Hal ini kita lihat di dalam Imamat 25 ayat yang ke-23-nya, di akhir daripada ayat 25 ini, saudaraku, dikatakan, dan sampai kiamat negeri itu tidak boleh dijual, karena negeri itu milikku, sebab bagiku kamu adalah pengembara dan pendatang. Saudaraku, tentu ada relevansi tahun Yobel menuju kepada kiamat, saudaraku. Karena ini masuk di dalam perikop di tahun Yobel itu tentang kata kiamat yang Bapa Yahweh nyatakan di dalam kitab Imamat ini, saudaraku. Dan bila kita renungan kemana arahnya, saudaraku, Bapa Yahweh menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, saudaraku. Hari ke-7 Bapa Yahweh beristirahat. Itulah hari Sabat, saudaraku, hari ke-7. Dan 6 hari
penciptaan langit dan bumi. Dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 4 dikatakan, inilah riwayat saudaraku, riwayat langit dan bumi ketika mereka diciptakan pada hari Yahweh Elohim. Jadi riwayat penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, dan riwayat langit bumi ini juga tentunya selama 6 hari. Dan bila kita lihat di dalam Petrus 2 Petrus 3 ayat 8, di hadapan Bapa Yahweh 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ya, dikatakan bahwa di 2 Petrus 3 ayat 10, 1 hari sama dengan 1000 tahun di hadapan Bapa Yahweh. Jadi bila kita konverkan atau relevansikan penciptaan langit dan bumi adalah 6 hari, dan riwayat langit dan bumi dan isinya selama itu, saudaraku. Dan bila kita hitung 1 hari sama dengan 1000 tahun, berarti 6000 tahun, saudaraku, masa riwayat bumi ini juga. Dan 6000 tahun sekarang kita memasuki di tahun 5782, saudaraku. Dan 6000 tahun ini bila dibagi menjadi 50 atau tahun Yobel, maka hasilnya akan tepat, saudaraku, 120 tahun Yobel atau 120 kali tahun Yobel, saudaraku. Tapi kalau itu dibagi 70, saudaraku, maka tidak genap, saudaraku, 6000 tahun, akan ada selisih. Tidak tepat 100 penghitungannya, ada komanya, demikian, saudaraku. Tapi bila dibagi menjadi 50, maka 120 tahun, saudaraku. Artinya apakah ini memiliki relevansi ke sana, saudaraku? Dan kitab suci kita hubungkan memiliki, saudaraku, walaupun tentunya Bapa Yahweh lah yang tahu tentang akhir zaman ini, saudaraku. Tapi bila kita mempelajari kedalaman kitab suci, maka memiliki relevansi tahun Yobel tentang akhir zaman atau kiamat, karena ada kata kiamat di dalam ayat yang ke-23 tadi, di dalam Imamat 25 ini, saudaraku. Dan setelah dibagi 120 tahun, dan tepat juga, saudaraku, di dalam Kejadian 6 ayat 3, Bapa yang mengatakan roh Bapa Yahweh berada hanya 120 tahun, saudaraku, di muka bumi ini. Dikatakan Kejadian 6 ayat 3, Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia, yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-hari akan menjadi 120 tahun, saudaraku. Jadi di dalam Kejadian 6 ayat 3, Bapak juga katakan hari-hari itu hanya menjadi 120 tahun. Dan roh Bapa Yahweh sudah tidak ada lagi, saudaraku. Dan 6000 tahun dibagi 50 sebagai tahun Yobel, jumlahnya 120 kali tahun Yobel. Dan roh Bapa Yahweh berada pada manusia juga 120 tahun, saudaraku. Dan merujuk dari situ, di dalam Imamat 25 ayat yang ke-23 tadi berbicara juga tentang kata kiamat. Jadi semua angka-angka itu memiliki relevansi yang ada, saudaraku. Namun kita tentang waktu kiamat tentu kita kembalikan kebenaran. Waktunya adalah Bapa Yahweh yang tahu, tapi dalam penghitungan-penghitungan ini ternyata ada hubungannya tentang sampai menuju ke hari kiamat. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, saudaraku. Kita lebih mengerti, memahami, sehingga kita juga tetap harus berjuang terus menjalani kehidupan ini. Kapan kedatangan Yeshua HaMashiach dalam rapture itu atau secara pribadi itu rahasia kebesaran Bapa Yahweh. Tapi bagi kita adalah kita melakukan hukum dan perintah ketetapannya. Amin. Sukses besar buat kita. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, dan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapak yang mau melakukan perintah ketetapannya, kita tidak dipermalukan. Janji firman, kita diberkati, dan keselamatan ada di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.